Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Jateng Bejan Saitan dari channel Jateng Pos TV, koran Jateng Pos edisi YouTube yang selama ini selalu menemani Anda semuanya dengan menyajikan berita-berita atau informasi menarik di sekitar Jawa Tengah. Pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi di segmen dialog khusus atau wawancara khusus. Wawancara khusus kita kali ini sangat khusus karena kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan ownernya Global Elektronik. Kalau orang Semarang atau Jawa Tengah sekitarnya, Global Elektronik ini sudah sangat dikenal karena ini adalah salah satu toko elektronik terbesar di Semarang bahkan Jawa Tengah ya. Toko elektronik terbesar terlengkap lah di sini. Nah, kali ini kita Jateng Pos TV diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang kepada owner Global Elektronik, yaitu Bapak Go Andi Siswanto. Ya. Beliau adalah Managing Director Global Elektronik. Pak Andi, selamat siang. Ya, selamat sehat siang, Pak Andi? Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Andi, terima kasih sekali kita dikasih waktu Jateng Pos TV untuk berbincang-bincang tentang perkembangan dunia elektronik dan Global Elektronik itu sendiri, Pak Andi. Pak Andi, selama ini masyarakat sudah sangat mengenal Global Elektronik sebagai pusat atau toko retail elektronik terbesar ya di Semarang dan Jawa Tengah dan terlengkap, barangnya apa saja ada. Ini kena pandemi Pak Andi ya, kena pandemi, kemudian kondisi ekonomi semuanya serba sulit. Kira-kira dunia usaha retail elektronik sendiri bagaimana, termasuk Global Elektronik sendiri bagaimana kondisinya Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini Pak Bejan, bahwa selama pandemi kita ketahui bahwa sudah berlangsung 17 bulan ya. Sejak awal Maret 2020. Di mana kita ketahui pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, dan ini adalah masalah global, masalah dunia, sehingga kita ketahui COVID ini memang telah melumpuhkan ekonomi. Banyak sekali negara-negara pun masuk ke jurang resesi. Nah, karena itu kami di industri elektronik, khususnya di Global Elektronik, masih bersyukur Pak, karena apa? Pemerintah menerapkan peraturan-peraturan seperti WFH, work from home itu. Karena itu juga banyak restoran yang tutup, tidak makan di tempat, tetapi boleh bawa pulang dan sebagainya. Nah, work from home itu menjadikan kebutuhan masyarakat ya untuk produk-produk elektronik. Seperti barang-barang lemari es. Tadinya ibu-ibu belanja harian menjadi belanja terjadwal. Karena apa? Kalau sering pergi ke pasar itu juga satu resiko. Resiko COVID sehingga belanja terjadwal itu membutuhkan lemari es yang lebih besar. Membutuhkan kebutuhan elektronik justru ya. Betul. Sehingga upgrade lagi lemari es yang besar. Lebih besar. Dari 2 pintu ke set by set. Dari 1 pintu ke 2 pintu. Demikian juga produk audio. Produk audio itu seperti televisi dengan sound systemnya. Nah, banyak juga kita berada di rumah. Lalu hiburannya apa? Hiburannya dari TV yang 32 in, update lagi ke TV ukuran yang lebih besar. Nah, ini menjadi satu tren ya kan, bahwa penjualan elektronik justru menanjak di awal-awal tahun 2020. Penjualan produk-produk kitchen equipment, terutama yang terkait dengan dapur ya, kompor, penghisap asap ya, juicer, orang mau sehat kan, rice cooker dan lain-lain, itu meningkat tajam pada awal-awal pandemi. Karena semua orang, ibu-ibu membutuhkan perangkat elektronik yang tadinya sering makan di luar, sekarang mesti masak di rumah. Jadi alat-alat masak pun harus bertambah ya. Betul. Demikian juga seperti produk washing machine, mesin cuci ya. Itu juga meningkat cukup signifikan. Karena kan pada awal-awal pandemi kan khawatir kalau di rumah ada asisten rumah tangga, sehingga terjadi terpapar. Sekarang asisten rumah tangga dihentikan sementara, mencuci sendiri butuh mesin cuci lagi ya. Betul sekali itu. Jadi dengan kata lain sebenarnya justru pandemi ini di dunia elektronik malah justru dapat
manfaat besar, penjualan malah naik, Pak. Ya, sampai berjalan selama 17 bulan ya, penjualan stabil. Sampai sekarang? Ya, penjualan stabil. Bahkan Stabil, ya. untuk produk-produk di high end ya, kami malah mengalami pertumbuhan 3%. Wih, luar biasa. Ya, itu karena itu mengganti dengan yang lebih besar, Betul, betul. Nah, Global Elektronik kebetulan terkenal ya di produk-produk premium istilah kami, produk-produk yang TV yang bagus, kulkas yang besar ya, AC yang bagus dan sebagainya. Kami bisa tahu bahwa Global Elektronik menguasai pasar premium itu karena kami juga ada kerjasama dengan salah satu perusahaan survei dari Jerman, GfK, untuk Jawa Tengah selalu memberikan report kepada kami sehingga kami mengetahui data-data penjualan, sehingga kami juga memanfaatkan data itu untuk mengetahui pasal segmen yang cocok untuk masa pandemi ini apa saja gitu. Nah, itulah yang kami mengadakan jumlah stok yang lebih banyak. Seperti itu, Pak. Oke, tapi kan kemudian disusul dengan PPKM, Pak. Artinya kegiatan masyarakat termasuk kegiatan jual beli toko juga dilarang ya, harus berhenti. Itu gimana? Berpengaruh atau tidak? Paling terdampak itu pada saat PPKM darurat. Karena pemerintah pusat, pemerintah daerah juga itu harus tutup kan? Ya. Pada tanggal 3 sampai tanggal 20. Ya, PPKM awal Itu pada bulan itu kami betul-betul semua karyawan kami aktifkan ya, konsentrasi ke penjualan online. Tetapi satu yang beda dari kami adalah kami punya database customer. Nah, database customer itu kami gunakan untuk telemarketing. Ya, kami tanya, Bu, Pak, kami toko tutup karena ada PPKM darurat. Apakah Bapak Ibu butuh produk elektronik ya? Sehingga kami bisa mengantar sampai ke rumah. Telepon, Pak, telemarketing. Nah, selain kami juga aktif di online ya, sehingga dari situ bulan Juli paling berat, omset penjualan turun sampai 28%. Belum pernah mengalami sejarah turun 28% di bulan Juli itu aja. Tetapi bulan Agustus ini saya lihat sampai hari ini trennya udah sama lagi dengan bulan-bulan sebelum biasanya Juli ya. Udah karena normal. toko sudah buka lagi. Udah buka, udah buka. Tetapi sebetulnya dalam kondisi misalnya pelarangan kegiatan masyarakat pun melalui online kan juga masih bisa jualan. Betul. Bahkan kalau nggak salah Global Elektronik selain gerai toko ya kan, e-commerce-nya juga banyak. Jalan, kita jalan, e-commerce jalan, telemarketing jalan. Akan tetapi kita lihat dari budaya masyarakat Jawa Tengah, Kota Semarang khususnya, bahwa masih banyak ibu-ibu ingin datang ke toko. Karena datang ke toko itu bisa membandingkan satu merek dengan merek yang lain. Di samping itu bisa interaktif dengan tim sales kami. Betul. Dari situ lebih yakin lah ya. Karena kalau bagaimanapun di industri elektronik ini sedikit berbeda dengan produk-produk yang lain. Kita kalau konsumen itu membeli produk misalnya AC, itu kan tidak bisa kita kirim sampai di rumah saja, harus diinstalasi, yaitu pemasangannya gimana dan sebagainya. Nah, demikian juga mesin cuci juga harus diinstalkan, mengajarin asisten rumah tangga bagaimana cara pemakaian yang efektif. Nah, hal-hal semacam ini, industri elektronik itu penjualan online sama offline ya, khususnya di Jawa Tengah ini, Kota Semarang lebih banyak offline. Masih suka datang ke toko. Ya, karakter masyarakat kita ya. Betul. Lebih marem lah dalam bahasa Semarang. Oke Pak Andi, berarti mudah-mudahan dengan kata lain masa pandemi ini tidak sempat bagaimana Global Elektronik merumahkan karyawan ya, bahkan mungkin menghentikan karyawan nggak sempat ya? Enggak, kita bahkan menambah karyawan. Oh, malah menambah? Ya, karena khususnya untuk penjualan online kita mau fokus ya. Online kita banyak penjualan produk-produk yang kecil, misalnya seperti rice cooker, microwave ya. Bentuk tim marketing khusus. Betul, karena pengalaman bulan Juli itu kaget juga, mendadak toko harus tutup, diapain gitu. Betul. Nah dari sini kami mulai beralih ke online gitu. Walaupun sebelumnya sudah ada, ini lebih fokus. Oke, Pak Andi, sebetulnya ada berapa gerai toko Pak?
Kota Global Semarang Electronics tuh seluruhnya kita itu? sekarang ini ada 5 toko. 5 toko ya. Tapi khususnya yang di Semarang Timur, kami ada rencana di akhir tahun ini membuka satu gerai baru dengan inovasi yang baru, dengan desain yang baru. Kami buka tambah satu lagi, khususnya di daerah Pedurungan, Pak. Pedurungan Semarang Timur ya. Betul. Untuk offline-nya ya. Ya, untuk Tapi kan sekarang justru kita dituntut di online sebetulnya, ya, marketing di jadi online kami, ya. Kami merasa online itu adalah future, masa depan ya. Walaupun sekarang ini adalah online dengan offline ya. Offline-nya masih 80%, Pak. 20%-nya baru online. Tapi trennya itu kan bisa berubah nantinya. Maka dari itu kami sudah mempersiapkan online ini terus-menerus ya selama 1 dekade ini, 10 tahun terakhir ini. Nah, adanya pandemi ini kami lebih fokus lagi seperti itu. Oke, berarti bisnis elektronik masih sangat optimis bisa terus berkembang ya Pak ya? Kebutuhan ya, jadi kalau elektronik ini saya pikir sudah kebutuhan pokok, Pak. Udah sejauh manusia masih ada tetap butuh ya, dengan segala perkembangan elektroniknya ya tetap dibutuhkan. Kita lihat ya, kalau dari data ya, setiap pendapatan per kapita itu naik, itu tujuan daripada masyarakat itu adalah barang elektronik dulu yang dicari. Nah, mungkin kalau per kapitanya meningkat lagi nanti baru mobil, motor, rumah dan lain. Tapi sasaran pertama itu adalah elektronik. Oke Pak Andi, selain global yang besar, memang kan sebetulnya di masyarakat juga banyak toko-toko elektronik kecil Pak ya, jualan elektronik tapi kecil-kecil gitu loh. Kira-kira kalau Pak Andi amati sebagai pelaku usaha elektronik atau bahkan Pak Andi kan juga kita kenal sebagai pakar marketing ya selama ini. Bisnis elektronik sampai misalnya saat ini sampai ke depan masih seperti apa Pak peluangnya Pak bisnis elektronik untuk Kota Semarang, Jawa Tengah misalnya? Ya, pada sebelum pandemi saya ada ikut satu forum internasional, itu forum Samsung di negara Italia, dan Samsung mengundang pakar tentang elektronika ini offline dan online di Italia, dan kami mendapat paparan itu bahwa elektronik kalau dijalankan secara profesional atau secara spesialis itu tidak akan tenggelam oleh zaman gitu. Misalnya contoh kalau di Eropa mereka ada buka toko-toko yang besar seperti Carrefour dan sebagainya, tapi mereka harus jarak dari dari kota itu harus 30 kilo gitu. Sehingga kalau orang mau beli hanya satu microwave itu jaraknya terlalu jauh. Sehingga toko-toko elektronik yang spesialis ini tetap dicari orang. Nah, sehingga dengan keyakinan ini bahwa elektronik ini ke depan prospeknya sangat bagus. Seperti itu. Oke, tentu membutuhkan strategi ya Pak ke depan ya, karena kan mungkin tantangan marketingnya beda Pak. Mungkin perlu strategi apa Pak untuk bisnis elektronik khususnya ini ke depan supaya bisa survive bahkan mungkin berkembang begitu untuk global sendiri? Kami tetap ada rencana mendirikan lagi toko-toko yang baru. Selain kami online adalah masa depan. Iya. Membuka gerai-gerai yang lain lagi ya untuk berkembang ya. Oke, Pak Andi, kan tentu juga tetap membutuhkan media promosi kan ke depan, meskipun mungkin sosmed, internet sudah terbuka ya, bahkan mungkin global sendiri bisa membuat media promosi sendiri sekarang kan, kalau dulu mungkin tergantung media yang ada. Ke depan kira-kira yang paling efektif promosi atau marketing untuk jualan ini apa Pak Andi? Pak Andi sebagai pakar marketing juga. Kalau menurut saya lihat dari karakter ya masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, saya masih sangat percaya media cetak seperti koran. Kenapa? Gitu Kenapa Pak Andi? Nah, kenapa? Ketika orang lain sudah mulai melupakan koran ya. Saya masih sangat percaya kepada koran. Sebab konsumen elektronik ya adalah mereka yang telah berusia sekitar 40, 50 bahkan 60 tahun. Nah, konsumen itu adalah masih setia membaca koran. Tinggal kalau kita promo di koran itu masih efektif. Lain dengan kalau anak-anak milenial, kalau kita promosi handphone, mungkin mereka sudah di gadget ya. Semua sudah terpromosi, mereka tinggal di ujung jari aja sudah tahu semua informasi. Masih banyak kan kalau orang yang usianya 60 ke atas masih gaptek ya. Nah, masih ingin mengetahui berita-berita kota itu dengan masih berlangganan koran.
Memang saya lihat opranya koran mungkin ada turun ya. Ya. Tetapi opranya yang masih ada sekarang ini adalah calon-calon konsumen yang potensial. Sehingga kami tetap beriklan ya di media cetak. Itu alasannya. Itu alasannya. Dan Global Electronics sendiri menurut seingat saya itu besarnya juga bersama media Pak ya, terutama Betul, media cetak ya. dibantu. Karena Global sangat dikenal dengan kegiatan event-eventnya ya. Betul. Bahkan sampai hari ini, bahkan dapat muri ya. Ya. Event-event global ya. Ya. Gimana Pak, bisa diceritakan itu Pak perjalanan event sampai hari ini sampai dapat muri event global itu, pameran Jadi elektronik itu? kami itu sebetulnya fokus ya. Mula-mula Global Electronics kan berdiri 9 Oktober 2002. Jadi sampai hari ini sudah 19 tahun ya. Nah, dengan perjalanan waktu yang panjang itu, konsep kami adalah bagaimana kami memperkenalkan produk dan memperkenalkan nama Global Electronics melalui event pameran, baik itu di mall maupun di toko. Nah, salah satu tema yang kami pilih adalah home technology, disingkat dengan HomeTech. Bahkan kami melakukan sejak 2002 sampai sekarang ini telah 50 kali menggelar HomeTech. Nah, di Indonesia toko elektronik itu ada 2000 lebih. Tetapi belum ada satu toko pun yang mengadakan pameran secara konsisten ya dalam waktu 19 tahun dengan tema yang sama. Bahkan termasuk di masa pandemi ini masih tetap jalan ya Pak ya? Ya, masih tetap jalan. Masih pameran. Betul, ya? masih pameran. Nah, seperti hari ini juga kita sedang berlangsung ya, ada satu pameran. Kita berkolaborasi dengan merek Samsung mengadakan pameran tunggal. Itu berlangsung sampai nanti tanggal 25 dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi kita setiap tahun Samsung selalu minta kepada Global Electronics mengadakan satu event. Nah, walaupun sekarang ini masa pandemi tetap berlangsung. Tahun lalu pun kami berlangsung. Karena dengan adanya pameran tunggal ini kita mengalami satu pasar yang meningkat. Dan ini saya lihat bagus. Karena produk Samsung kebetulan high end dan itu cocok dengan produk-produk yang dipasarkan oleh Global Electronics. Segmennya juga konsumen premium. Jadi cocok sekali. Oke, Pak Andi, begitu concern di dunia elektronik selama ini ya, ada kemungkinan Pak ke depan bisnis global mau diversifikasi usaha ke arah mana Pak? Kan banyak ya usaha-usaha besar itu akhirnya buka usaha yang lainnya lagi, misalnya ke kuliner, misalnya ke properti gitu Pak Andi. Atau masih concern di elektronik saja seterusnya? Atau punya rencana bisnis yang lain, menambah size bisnis gitu? Ya, jadi kalau saya lebih condong ke fokus ya. Saya lihat sekarang ini masa pandemi ini kan kita banyak belajar ya. Dan tentunya selain belajar juga Global Electronics banyak melakukan perubahan ya. Jadi kita mesti berubah. Apa yang berubah? Yaitu kita bagaimana segmen pasarnya, terus bagaimana cara promosinya, terus yang paling penting bagaimana kita meraih marketnya, sehingga kita tetap bisa bertahan ya. Sulit sekali saya lihat banyak bisnis yang bisa survive. Kalau kita Global Electronics masih bisa survive, bahkan tumbuh, ini adalah perlu bersyukur ya. Dan kita, karena fokus itu ya? Ya, karena itu kita minta tim ya daripada seluruh tim Global Electronics tetap optimis ya bagaimana kita tumbuh. Nah, seperti yang Bapak tanyakan, apakah ada rencana ke bisnis yang lain? Ada saja Pak, kalau ada peluang. Tetapi kan kita lihat pandemi ini kan tidak bisa dalam waktu yang dekat ya. Pandemi ini mungkin akan sekitar 3-5 tahun ke depan masih punya efek di bidang ekonomi. Nah, kita jangan terburu-buru dengan satu investasi yang bukan di bidang kita. Kalau di elektronik kan kita sudah ahlinya ya. Sudah 19 tahun ya, udah 2 dekade ya. Jadi sulit-sulitnya seperti apa ya, kita sudah memahami. Sudah paham. Ya, ke depan kita pikir yang paling fokus adalah kita tetap di offline, lalu kita kembangkan online dengan lebih baik. Nah, itu yang punya peluang. Oke, Pak Andi.
sudah mempersiapkan regenerasi untuk manajemen perusahaan, Pak. Kan nggak mungkin Pak Andi seterusnya ya. Ya, kebetulan kan saya ada putra, ada menantu ya, juga ada putri ya. Nantilah menantu, anak yang akan teruskan semua. Gitu ya. Udah dipersiapkan sebetulnya selama ini ya. Ya. Tinggal nanti pada saatnya tinggal landas saja sebetulnya. Ya. Tidak ada kekhawatiran lah di bidang itu ya, karena global elektronik ini adalah perusahaan elektronik terbesar, jadi nggak mungkin akan hilang kan Pak, mesti harus diselamatkan seterusnya gitu. Oke Pak Andi, untuk ke arah sana juga kan manajemen perusahaan apapun kan harus ditata dengan baik ya Pak ya. Tapi banyak juga misalnya praktek-praktek perusahaan yang manajemennya masih kekeluargaan ya, karena ini milik keluarga juga kan Pak. Manajemen istilahnya mama papa lah ya gitu. Kira-kira manajemen terbaik seperti apa Pak untuk manajemen perusahaan itu? Pak Andi pakar marketing soalnya. Jadi kita di Global Elektronik, kita semua pekerjaan sejak 5 tahun terakhir, kita sudah memberikan delegasi kepada para staf, para manajer. Jadi biarlah mereka yang jalankan secara profesional. Jadi sebetulnya sudah tidak tergantung kepada saya lagi, perusahaan berjalan. Bahkan selama 17 bulan pandemi ini pun saya jarang sekali ke toko, ke kantor. Karena kan kita juga khawatir ya di sisi kesehatan ya. Betul. Jangan sampai terpapar COVID ya. Syukurlah saat sampai hari ini kita bertahan ya dan tidak terpapar oleh COVID. Masih sehat ya ini. Betul. Rahmat yang luar biasa sehat saat ini. Bersyukur, kita bersyukur. Nah, cukuplah memantau perusahaan dari rumah ini ya. Dan sudah jalan semua ya. Ya, paling tapi di rumah kita juga tetap aktif bekerja ya. Bila mana ada hal-hal penting, paling saya suruh manajer datang ke rumah. Nah, dan kita meeting pun di ruang terbuka dan menjaga jarak dan APD ya. Dengan demikian kita menjaga betul lah untuk COVID ini. Jadi poin sekarang ini adalah jiwa dan kesehatan lebih penting daripada yang lain. Oke. Seperti itu Pak. Oke Pak Andi, mumpung ketemu Pak Andi kan, Pak Andi ini banyak orang mengenal, terutama orang Semarang, yaitu sebagai apa ya, pejuang marketing ya. Pak Andi menjadi owner Global Elektronik yang besar hari ini kan tidak tiba-tiba. Pasti ada proses Pak. Boleh dong berkisah sedikit tentang kisah suksesnya menjadi seperti sekarang. Awalnya dulu bagaimana, supaya orang itu tahu orang sukses itu ada awalnya loh. Awal mulanya gimana Pak Andi bisa menerjuni dunia marketing sampai ke elektronik ini? Awalnya gimana Pak Andi dulu itu awalnya Pak? Apa lahir tiba-tiba sudah punya toko kan enggak itu? Jadi sebetulnya kita juga lihat pada tahun 2002 itu kondisi ekonomi belum stabil. Karena ada kejadian pada tahun 1998 bulan Mei itu kan pemerintah berganti kan. Sehingga dalam proses pemerintah yang baru sampai tahun 2002 saya lihat bagaimana kita bisa membeli suatu barang dalam rupiah dan kita menjual rupiah. Karena krisis ekonomi di tahun 98 itu kan valuta asing. Nah, itu terjadi sehingga saya memikirkan tidak tergantung kepada valuta asing, lebih baik bisnis dalam rupiah. Nah, apa yang kita lakukan? Lalu kita jualah barang-barang elektronik. Sebetulnya segala usaha apapun ya, kalau kita mau tekun, kita mau sungguh-sungguh, itu pasti akan berhasil. Karena tidak segalanya itu berjalan mulus. Tetapi kegagalan itu akan kita pelajari terus-menerus sehingga mencapai satu kemajuan-kemajuan. Pada waktu tahun 2002 itu Kota Semarang mungkin sekitar ada kompetitor 40 toko. Dan itu juga merek-merek juga ada banyak 50 merek. Karena saya pernah mengadakan pameran di mall, pesertanya 50 merek. Nah, dengan berjalannya waktu selama tahun 2002 sampai tahun sekarang ini, 19 tahun, toko di Semarang juga saya lihat tinggal beberapa ya, karena kompetisi yang ketat ya. Nah, demikian juga merek-merek, dari 50 merek sekarang juga tinggal 15 merek. Jadi ada beberapa merek yang lain, tapi bukan sebagai merek dari negaranya, tapi sebagai distributor, ya adalah 30 merek. Nah, karena itulah saya lihat
di dalam satu bisnis itu kita harus fokus tadi. Fokus ya. Ya, sebelum kita ada bisnis yang lain ya, kalau kita fokus itu akan berhasil. Kita lihatlah pemain badminton kita di Olimpiade meraih medali emas itu kan sangat membanggakan. Apakah mereka juga olahraga lain? Basket, sepak bola, berenang? Tentu enggak kan? Mesti salah satu ya. Satu. Harus fokus satu. Ya, dengan fokus satu kita bisa berhasil. Itu sih kuncinya ya, resepnya ya, harus fokus, harus tekun. Tapi kan sebelum sampai ke elektronik, Pak Andi dulu awalnya apa, Pak? Marketingan apa, Pak, dulu, Pak? Ya, saya sebetulnya juga dari profesional, Pak. Jadi kerja dengan perusahaan di Kanada, juga saya kerja dengan perusahaan di Korea, juga pernah kerja di perusahaan Swedia. Nah, sebagai profesional. Jadi setelah profesional sekian tahun, ya, kita baru mulai beralih ke entrepreneur. Nah, entrepreneur ini berat, Pak. Karena kalau profesional kan enak ya, akhir bulan kita terima ya. Kalau sebagai entrepreneur setiap hari ya ada pengeluaran, apalagi akhir bulan ya kan. Betul. Nah, tetapi itulah suatu peralihan yang harus dilakukan. Kalau pada masa yang tepat, waktu yang tepat, ada keberanian sehingga kita bisa mencapai satu titik yang lebih baik. Seperti itu sih, Pak. Oke, Pak Andi, sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan, Pak, di dunia usaha yang perlu disampaikan kepada masyarakat, Pak Andi? Ya, bagus. Jadi kalau kita di satu bidang, kalau udah terjun ke entrepreneur, kita mesti rapi dari awal. Misalnya di sisi sumber daya manusia, di sisi perpajakan, di sisi manajemen, bagaimana SOP di perusahaan, ya kan? Bagaimana kita bisa mendelegasikan, ya kan? Nah, jadi semua itu harus transparan. Kalau transparan, kita bisa melakukan itu dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak ada satu kekhawatiran lagi. Tinggal kita mencapai kemajuan demi kemajuan. Bisnis itu satu, konsentrasi ya, jangan terpecah, fokus itu aja sih. Oke, menarik sekali pemirsa apa yang disampaikan Pak Go Andi Siswanto. Beliau adalah Managing Director Global Electronic, toko elektronik terbesar di Semarang dan Jawa Tengah ya. Bincang-bincang kita sebetulnya pengen panjang sekali tapi waktu juga yang membatasi, Pak Andi. Mohon maaf, jadi sampai di sini perbincangan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung lagi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita atau wawancara khusus kita Jateng Post TV dengan Pak Andi Siswanto, Managing Director Global Electronic. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi buat kita semua, Pak Andi. Betul. Menjadi wacana buat kita semua. Sukses global perlu kita contoh juga sampai seperti hari ini. Kuncinya adalah fokus dan tekun ya. Betul. Satu urusan harus fokus. Ya. Demikian pemirsa, saya Bejan Saidan. Terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.